Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi. Gak kedengaran selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Katakan kiri kanannya, Tuhanku ajaib. Kok ngomongnya kayak gak percaya sih? Katakan sekali lagi, Tuhanku ajaib. Amin, amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita ajaib? Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau begitu indah, Engkau begitu ajaib, Engkau begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh berkumpul lagi di tempat ini Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau ajaib Tuhan, bahwa kuasa-Mu masih nyata Tuhan, bahwa Engkau masih dahsyat Tuhan, Engkau masih bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara siap memuji membesarkan nama Tuhan? Saudara siap memuji membesarkan nama Tuhan? Amin. Can you help me? Yeah. Engkau besar, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Kau mulia. Kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Engkau Raja, Engkau mulia, Engkau berkuasa. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Saudara siap? Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, yang agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
kita dahsyat, amin. Allah kita hebat, amin. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan dalam namanya, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya Atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin, amin. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, kau bertata bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah. Saudara percaya dia berkuasa, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat betapa kuat dahsyatnya Allah Yeshua. Dia berjaya Atas semua perbuatannya. betapa hebat, betapa kuat Dahsyatnya Allah kita. Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yesus Raja segala raja. betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan. Oh. Thank you Jesus, thank you Jesus. Saudara percaya bahwa Tuhan kita masih membuka jalan, masih mengadakan mujizat. Lagu ini judulnya Waymaker. Saudara mungkin udah sering dengar. Kalau saudara imankan lagu ini, saudara nyanyikan. Bahwa dia adalah satu-satunya jalan. Di mana saudara udah gak bisa kemana-mana, datanglah kepada dia. He is a waymaker. He is a miracle worker. Kita percaya
Kita mempunyai Tuhan yang masih mengadakan mujizat. Kita percaya bahwa janjinya ya dan amin. Amin. Bahwa dia adalah terang dari dunia ini. Itulah Engkau Tuhan. Tuhan yang kami kenal. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on, we sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship. You are here. You are Come on, if you here, need healing. healing every heart. I worship you. I worship. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship. You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship. Come on. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That's who you are, Jesus. That is who you are. 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 I feel like That is who you are. banyak di antara kita yang sedang menunggu janji Tuhan. That is who you are. Saudara tahu, That is who you are. even when you don't see it, He's working. Yes, Jesus. Biarpun kita nggak melihatnya, Tuhan tetap bekerja. Even when you don't feel it, biarpun saudara nggak merasakannya, tapi Tuhan kita tetap bekerja. Yes.
Dan dia nggak akan stop. He never stop. He never stop working. Why? Kenapa? Because he loves us. Karena dia sayang, dia cinta kepada kita. Oh, I feel it in my spirit. For those of you that has been waiting, di antara kita kalau ada yang selama ini sedang menunggu, I feel it. That he's working. He is working. Apapun pergumulan saudara, apapun doa saudara, apapun yang saudara sedang alami, he is working. Dan dia akan menepati janjinya. Oh, thank you Lord Jesus. Even when I don't see it working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Come on, even when I don't see it. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop You never stop working. You never stop working. Never stop working. You are here. God, you hear our prayer, oh God. Kau dengar doa kami Tuhan. Kau dengar seruan hati kami Tuhan. You are here in this place. You are working. You never stop. Come on, say it. You are way maker. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who Come on, you say it. Way maker. I want to hear your voice. You are Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker. Miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who. That is who you are. That is who you are. That is who you
That is who you are. 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 Come on, give him all the glory, All glory to you, God. because that is who you are. Itulah Engkau Tuhan kami. Oh, kekuatan kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang, Berseru. berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, Hanya di dalam-Mu, Yesus. terdapat dalam Yesus. Dia tak pernah. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Engkau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh tangan-Mu, seluruh hidupku, tak ada goyah selamanya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak ada goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Bapa, inilah nyanyian kami Tuhan. Bahwa Engkau ajaib Tuhan. Bahwa Engkau penuh kuasa. Saudara, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Apapun yang Engkau butuhkan pada siang hari ini, di dalam tangan-Nya lah seluruh kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan goyah untuk selamanya. Tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong kita. Kemurahan-Nya, kebaikan-Nya akan selalu menyertai anak-anak yang dikasihi-Nya. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami Tuhan yang datang dengan berbeban berat Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus. Karena Engkau menghibur kami, Engkau menguatkan kami, Engkau yang menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau setia. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan kita setia, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Saudara boleh duduk. Saya mengundang untuk anak-anak sekolah minggu untuk maju. Hi, you're number 1. Come up, let's go. Amin. Saya bangga dengan anak-anak ini. Saya bangga dengan orang tuanya yang membawa mereka ke gereja. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus mencintai anak-anak? Di dalam firman-Nya dikatakan, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku. Berarti ada yang menghalangi anak-anak untuk datang. Amin. Saya berdoa untuk orang tua semua di sini, jangan halangi anak saudara untuk datang kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan bisa bekerja. Ayo kita angkat tangan sama-sama yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang sangat beautiful in your eyes, oh God. Engkau yang menciptakan anak-anak ini menurut gambar-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi mereka akan ke sekolah minggu Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau bukakan hati mereka. Sewaktu mereka mendengarkan cerita dari guru-guru sekolah minggu, biarlah firman-Mu Tuhan yang bekerja. Biarlah firman-Mu yang boleh berkata-kata di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka juga bisa mengalami Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya katakan amin.
Have fun. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kurang kenceng. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Bukan saya yang bakal khotbah. Tapi one of my brother yang selama ini juga menguatkan saya, membantu saya, namanya Coach Cita. Ayo kita bantu ya, kasih tepuk tangan Coach Cita. Yeah, thank you Pastor Jason. Oh, kita sudah new gadget new staff, jadi saya nggak bisa next lagi, jadi saya bisa tunjuk, juga bisa berubah, tes, wah itu. Thank you Yos. Yos ini sungguh maju dalam teknologi ya, tanpa Yos, aduh kita stuck. Yeah. Thank you, minum dulu ya, capek juga. Especially tadi lagu Miracle Walker, waduh, that's really luar biasa. I need to play really hard. Tenaganya dikuras, tapi saya percaya the favor of God is upon me. Ya, ya jadi 2 minggu yang lalu, berminggu-minggu saya membahas tentang namanya kasih karunia, grace. Jadi hari ini kita bakal Tuhan menggerakkan untuk saya share the favor of God. Jadi sangat susah. Kemarin saya teks Jason segala macam. Apa sih arti sesungguhnya favor of God itu? Di bahasa Indonesia di Google juga itu banyak kalimat dan kata-kata. Ada yang berkata kebaikan, kemurahan. Kebaikan, kemurahan juga kurang cocok ya, karena kebaikan bisa ngebilang goodness, kemurahan mercy. Jadi the favor itu of God itu agak susah dijelaskan. Tapi sebenarnya favor of God dengan grace itu go together. Kalau kita bakal lihat, itu kata orang tuh 11-12. Jadi itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Tapi berapa banyak kita selama ini ya salah pengertian tentang the favor of God. Kalau saya tanya, kemarin saya di Kersel, di Family Life tanya, apa tuh the favor of God? Pasti mikirannya apa? Berkat. Emang nggak salah. One of them is berkat. Tapi kita bakal lihat bahwa tujuannya apakah di situ? Enggak. Tapi kalau kita tanya favor of God, gimana? Waduh, saya mendapat ketika kita mungkin kita ke belanja. Wah, yang paling rame biasanya kapan? Christmas ya. Thanksgiving and Christmas. Itu kira-kira cari parkir susah apa enggak? Waduh, setengah mati. Tapi waktu kita datang, misalnya mau parkir, mau ke store itu, tapi tahu-tahu, ada yang keluar langsung kosong masuk. Rata-rata pasti ngomong apa? The favor of God. Favor of God, man. Kenapa? Kalau kita cerita kesaksian, berikan kesaksian. Pasti kesaksiannya, favor of God. Kenapa? Tadi saya dapat parkir loh. Padahal rame gitu loh. Nah, kita itu selalu pengertiannya begitu kan. Ataupun saya dapat good deal. Lagi beli Ioniq leasing. Dapat good deal. Itu favor of God. Seringkali kita mikirnya begitu, benar gak? Seringkali orang kalau dapat sesuatu, favor of God. Favor of God. Ketika mereka meminta favor of God, it mean, sesuatu yang baik terjadi dalam diri mereka. Which is gampang didapat. Benar kan? Tapi emang benar salah satunya itu. Tapi apakah itu pengertian berdasarkan Alkitab? The favor of God. Oke, kita bakal belajar di antara ini saya mau bedain antara grace and favor in the Bible. Bahasa Indonesianya itu emang agak complicated kalau diterjemahin. Inggrisnya lebih baik. Untuk grace and favor ini Indonesianya itu susah untuk dipisahin. Tapi kalau yang Inggrisnya itu jelas, ya. Jadi bilangin anugerah itu adalah
anugerah yang diberikan secara cuma-cuma dari Tuhan yang memberdayakan dan memberkati kita melampaui kemampuan kita sendiri. Anugerah adalah perkenanan Tuhan diberikan sebagai berkat yang kita tidak bisa beli. Ya, jadi anugerah. Jadi kalau di atas itu anugerah, dan perkenanan, bahasa saya lebih suka perkenanan. Favor itu perkenanan. Jadi perkenanan itu adalah anugerah khusus Tuhan terhadap individual untuk tujuan dan tugas yang unik. Anugerah selektif Tuhan, perkenanan adalah ketika Tuhan memilih untuk memberkati atau menolong seorang dengan cara yang unik. Agak pusing makanya kalau bahasa Indonesianya. Inggrisnya jelas. Grace is freely given, gift from God that empowers and blesses us beyond our own capabilities. Grace is God favor. Remember, grace itu God favor. Jadi favor itu masuk di dalam grace. Grace is God favor giving us blessing we cannot earn. Jadi jelas ya. Jadi grace itu begitu. Jadi kalau favor is God's special grace toward individual for unique purpose and task. God's selective grace is favor is when God chooses to bless and help someone in a unique way. Jadi grace itu sama favor itu kalau kita bakal belajar itu sebenarnya free. You cannot earn it. Itu ya, jadi grace itu lebih universal. Jadi orang itu dipanggil untuk diselamatkan. Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Jadi ketika Tuhan memberikan kasih karunia grace itu untuk semua orang. Tapi kalau favor dibilangin ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan dia, makanya Tuhan itu memberikan namanya favor. Ya. Jadi I hope kalian mengerti di sini. Jadi grace itu semua orang dikasih grace. Favor juga sebenarnya semua orang dikasih favor, tapi ada fungsinya. Bukannya semua cuman favor Pak Kuncoro sama favor Koasun beda. Ada bedanya, tapi semuanya free. Itu ada sesuatu yang Tuhan memberikan kepada Pastor Jason juga favornya, dan saya juga ada favornya juga. Itu juga free. Jadi favor itu masing-masing lain, tapi semuanya juga free. Oke? Jadi makanya grace and favor itu nggak bisa dipisahkan, karena kita butuh dua-duanya dalam kehidupan kita. Itu pertama-tama of course grace. Tanpa favor Tuhan, dibilangin kalau kita lihat, tanpa favor Tuhan kita itu nggak bakalan percaya grace. Even pun kita percaya sama grace itu karena favornya Tuhan kasih kita. Oke? Jadi I hope understand ya. Jadi grace itu universal, everybody, untuk semua orang. Favor pun sebenarnya untuk semua orang, tapi ada tes sendiri-sendiri yang bakal Tuhan berikan kepada setiap individual. Oke? Jadi what is God favor? God favor itu perkenanan dari Tuhan untuk memberikan kita kemampuan untuk melakukan sesuatu yang secara manusiawi tidak mungkin kita lakukan, nggak bakal bisa. Jadi favor itu Tuhan yang memberikan satu perkenanan untuk kita bisa lakukan. Ya, ayat yang Mazmur 97, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Inggrisnya berkata, let the favor of our Lord God be upon us and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hand. Jadi jelas ya, dibilangin the favor of the Lord is upon us. Untuk apa? Men-establish pekerjaan tangan kita. Jadi dibilangin bahwa favor itu adalah suatu yang diberikan kepada Tuhan untuk kita mampu melakukan sesuatu. Jadi apa yang kita lakukan itu dapat berhasil. Jadi udah agak jelas kan? Jadi yang destination yang tadi ngomong, oh favor kalau saya dapat parkir itu benar nggak? Lain ya. Tapi selama ini berapa banyak yang kalian pikir favor itu kayak begitu?
termasuk saya. Selama itu saya pikir, waduh, berapa kali kita banyak sering dengar, wah, favornya leader. Wah, dapat ini something, dapat itu something, dapat beli barang lebih murah, lebih diskon segala macam, atau dikasih ini ono. Berapa banyak kita dengar begitu ketika orang menyatakan favor of God itu gimana? Tapi jelas ini kita lihat bahwa kasih favor of God itu, perkenanan Tuhan itu memberikan kita kemampuan, ya. Oke, jadi jelas ya. Terus favor of God itu, perkenanan Tuhan dapat digambarkan sebagai kebaikan ilahi atau tindakan kasih sayang sejati dari Tuhan sendiri terhadap manusia yang membutuhkan dan tidak layak menerimanya. Seringkali dalam kitab suci tindakan Tuhan terhadap pria atau wanita yang tidak layak ini disebut sebagai kasih karunia Tuhan yang berarti kemurahan Tuhan yang tidak layak diterima. Saya mau yang terakhirnya, Inggrisnya. In scripture, this act God toward unworthy man and woman is referred to God grace. Jadi grace itu sendiri artinya which mean unmerited favor of God. Jadi grace itu sebenarnya artinya unmerited favor dari Tuhan. Makanya saya tadi bilang tanpa favornya dari Tuhan, kalian tidak akan bisa percaya atau menerima grace. Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu yang memilih untuk orang dapat percaya. Jadi grace, banyak yang mengambang berkata bahwa untuk percaya grace itu nggak gampang. Kelihatannya gampang cuman percaya. Tapi balik lagi yang saya sering katakan, kalau kita bilang untuk percaya sama kasih karunia atau perbuatan kita, pasti orang lebih banyak yang mau memilih lebih percaya perbuatan kita. Kalau kita diselamatkan oleh karena perbuatan kita, itu ajaran umum. Ajaran agama-agama lain itu begitu. Untuk orang sukses pun, ajarannya apa? Bekerja keras. Benar dong? Save money, bekerja keras, terus diligent, itu secara umum. Tapi ketika saya kata, kalau kamu mau sukses, jadi kerajaan Tuhan itu berbeda sama kerajaan dunia. Kayak simpan uang aja. Tuhan suruh simpan uang nggak untuk dapat sukses? Apa? Kalau dalam kerajaan Tuhan apa? Berilah maka engkau akan diberi. Kebalikan. Mana ada kalau di dalam dunia save the money as much as possible. Jangan royal, jangan itu. Jangan hambur-hamburkan uang. Tapi firman Tuhan ngomong, give and you shall be given. Banyak orang di dunia, yang menerima lebih suka. Wah, gila loh, si itu kasih gua ini loh, si itu kasih gua loh. Wah, seneng. Firman Tuhan ngomong apa? Bless and to be blessing. Kita itu diberkati untuk memberkati. Firman Tuhan berkata bahwa lebih baik memberi daripada kebalik. Kerajaan Tuhan itu prinsipalnya kebalik. Untuk jadi yang terkemuka. Kalau dunia mengatakan apa? Jadilah director, presiden, manager. Benar dong? Kamu akan menjadi kelihatan tertinggi. Tapi firman Tuhan ngomong untuk menjadi tinggi, untuk terutama dalam kerajaan Tuhan apa? Menjadi pelayan. Kebalik, men. Makanya kerajaan Tuhan sama kerajaan bumi itu beda. Dan seperti yang saya gambarkan bahwa kita itu citizennya heaven. Jadi kita itu based on heaven punya aturan. Ingat saya pernah katakan ketika kita mau tinggal di negara mana, kita itu harus ikutin aturan dari negara itu. Sama kita itu juga warga negara surga sekarang. Kita ikutin aturan apa yang surga katakan. Dan to be honest, yang surga katakan itu terbalik. Kita akan belajar banyak ya. Oke? Jadi jelas ya. Jadi dibilangin
perkenanan itu tergantung pada yang memberi, bukan yang menerima. Jadi favor itu depend on the person who give the favor, not the receiver. Kalian nggak bakal, sudah jelas. Istilahnya favor itu selalu diberikan kepada orang yang lebih di bawah daripada orang yang memberikan ya. Jadi kalian nggak bisa memaksa seseorang itu untuk memberikan favor kepada kalian kalau orang itu nggak mau kasih. Jadi jelas ya. Jadi jelas itu bukan tergantung oleh apa yang kita lakukan, tapi tergantung sama Tuhan. Tergantung sama orang yang memberikan favor itu. Kalau orang itu nggak mau kasih, mau kalian jungkir balik pun ya nggak bisa. Itu loh. Tapi berapa banyak, kalau kita lihat nanti belajar, berapa banyak orang yang percaya sekalipun menganggap bahwa Tuhan itu berhak memberkati aku. To be honest, saya ngomong Tuhan itu tidak berhak untuk memberkati kalian kalau dia nggak mau. Oleh karena kemurahan Tuhan itulah, Tuhan itu juga mau menyelamatkan kita dan memberkati kita. Itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan oleh karena apa yang kita lakukan. Tapi berapa banyak orang percaya itu menganggap bahwa Tuhan lu harus berkati aku. Karena apa? Aku sudah memberi. Aku sudah berdoa. Aku sudah ke gereja. Aku sudah melayani. Kalau tahu-tahu nggak dapat berkat, marah. Nggak jadi ke gereja. Stop. Kalau nggak dapat berkat, waduh nggak usah beri lagi lah. Apaan itu? Karena apa? Merasa mempunyai hak. Sebenarnya itu kita nggak punya hak loh. Favor itu itu berhak, yang berhak untuk memberikan orang yang memberikan. Ya, Tuhan Yesus berkata di perumpamaan orang upahan di kebun anggur. Saya nggak mau baca ini karena panjang. Kalau nggak tuh nggak habis waktunya. Tapi saya pernah share ini, yang dulu ikut Kersel tahu. Tapi ada perumpamaan orang upahan kebun anggur. Ingat kan? Yang pekerja mereka setuju untuk membayar 1 hari kerja dalam 1 dinar. Jadi 1 hari kerja 1 dinar. Saya lupa 1 hari kerja 1 dinar atau. Tapi pokoknya intinya 1 hari kerja. Tapi ada berapa banyak yang datang dari jam 6 pagi ya. Baca yang kalau yang nggak tahu ceritanya baca Matius 21 ayat 16. Jadi ada yang datang dari jam 6 pagi, dari jam 9 pagi, dari jam 12 siang, dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Ketika mereka waktunya untuk dibayar jam 6, which is jam 6 itu mereka udah selesai bekerja. Yang datang jam 6 pagi pikir, wah saya bakal, karena mereka lihat ada yang datang jam 9, yang jam 9 lihat ada yang datang jam 12, yang 12 datang ada datang jam 3, jam 3 datang ada yang datang jam 5, dia lihat, wah sangkanya yang jam 6 pagi akan dapat lebih banyak. Ya kan? Yang 9 pagi akan dapat lebih banyak, yang 12 akan dapat. Tapi waktu dibayar semuanya sama. Terus apa yang terjadi? Yang jam 6 ngoceh. Siapa di sini yang kalau begitu nggak ngoceh? Saya juga ngoceh men. Dari jam 6 pagi pasti lihat enak banget men, jam 9 datangnya dikasih sama. Jam 9 ngeliat gua datang jam 9, jam 12 datangnya dikasih yang sama. Enak banget. Jam 3 sama sampai jam 5 yang enak. Hehe, dapatnya sama. Tuhan pada komplain waktu Tuhan Yesus langsung ngomong apa? Kalian kenapa harus iri hati? Bukankah Bapakku itu Bapa yang baik dan dia berhak memberikan kepada siapapun yang kalau dia mau memberi. Karena apa? Punya dia. Kan udah setuju 1 dinar 1 hari. Nggak diomongin waktunya kapan kan? Iya dong. Harusnya apa yang harus dilakukan jam 6 next time? Kalau saya jadi yang ini. Saya akan meminta kemurahannya kepada Tuhan. Saya datang jam 5 dikasih 1 dinar. Harusnya begitu ngelihatnya. Jadi rupanya Tuhan ini Tuhan yang baik rupanya.
bukannya iri hati. Tapi berapa banyak orang itu iri, gitu loh. Dan makanya kenapa mereka bisa iri? Karena mereka merasa gua itu layak untuk menerima lebih. Karena ya aku bekerja lebih keras. Di gereja aku nyempel. Tadi saya main drum sama khotbah. Saya lebih berhak dapat dari Kurniawan. Saya merasanya gitu. Ya kan? Berdasarkan secara dunia. Tapi di hadapan Tuhan enggak. Dia punya hak untuk, mungkin saya ini dia favornya lebih sama Kurniawan lain lagi. Gitu. Jadi nggak bisa. Ya, itu Tuhan yang punya kuasa. Nah, satu contoh lagi Tuhan Yesus menggambarkan Tuan dan hamba. Lukas 7, 17, 7, 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya? Demikianlah jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanyalah melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini yang Tuhan Yesus ngomong kasarnya, Tuhan itu kita itu nggak bisa nuntut. Itu sudah tugasnya kita untuk melakukan itu. Karena apa? Kita itu sebagai hamba. Jadi hamba itu, kalau kita lihat, saya percaya di Indonesia banyak babu ya. Babu atau hamba, budak, segala macam. Itu dia tergantung kepada apa? Tuannya. Kebaikan tuannya kan. Bisa nggak? Itu pembantunya ngomong, Tuan, ntar lu beliin gua Coke ya. Gua mau makan lunchnya salmon, oke? Gua nggak mau makan ini. No. Itu pembantu itu kalau kita mau kasih makan apa aja dia nggak bisa nolak. Oh dia ngambek nggak mau nolak. Kira-kira tuannya ngomong, oh kesian ya, no nggak mau makan ya udah, lu lapar sono, iya kan? Tapi dia bisa nuntut nggak? Nggak bisa. Karena apa? Dia, nah that's it, dia babu. Nah kita itu juga sama kayak begitu. Tuhan Yesus itu jelas-jelas ngomong sama Tuhan itu sama. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kasarnya gitu loh. Ini Tuhan Yesus mau ngomong kalau kalian merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu, kalau kalian bekerja sebenarnya ini nggak berhak. Tapi jadi kalau kalian menuntut Tuhan itu berdasarkan apa yang kalian lakukan, yang sudah kalian kerjakan, hasilnya ya nggak berhak. Tapi harus balik apa? Kalian nanti kita belajar banyak, ya. Salah satunya kalian justru memakai kebaikan Tuhan itu untuk meminta something. It's not because of I deserve it, but because of kebaikan Tuhan dalam kehidupanku. Itu loh, ya. Jadi next, jadi mau ini nggak usah next lagi. Oke. Kita tendency using favor as a personal gain rather than partnership with God. Jadi favor itu kalau kita lihat fungsinya itu, Tuhan itu kasih kita favor, which is tadi kemampuan untuk kita itu untuk berpartnership dengan Tuhan. Untuk apa? Kalau kita lihat tadi contohnya banyak di Alkitab itu, ketika Tuhan mengatakan favor, mereka itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi berapa banyak kita itu selalu yang saya bilang tadi, wah dapat parkiran di depan toko, wah dapat mobil baru, wah dapat naik gaji, wah dapat itu. Tapi kita lebih cenderung untuk apply-nya untuk diri kita sendiri. Tapi bukan partnership sama Tuhan. Nanti kita lihat orang-orang yang Tuhan beri favor di dalam Alkitab. Kita belajar salah satunya Nuh. Ya. Nuh, firman Tuhan berkata,
ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan-hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau ayat 8-nya, but Noah found favor with the Lord. Kalau kita lihat jelas, dibilangin tapi Nuh mendapat find favor with the Lord. Jadi Nuh ngapain nggak? Nggak ada yang Nuh lakukan. Tapi Tuhan yang memberikan favor kepada Nuh. Tuhan, kalau kita lihat, dan habis itu apa yang Tuhan lakukan? Apa yang harus Nuh lakukan? Yaitu apa? Membangun bahtera. Bukannya untuk dia sendiri, no. Tapi dia membangun bahtera. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semua umat manusia. Other than that, kalau sampai Tuhan tidak memberikan favor kepada Nuh, nggak ada kita sekarang. That's it. Orang Tuhan mau membinasakan semua kok. Karena manusia itu jahat. Tapi Tuhan find favor, dibilangin kepada Nuh. Nuh itu diberikan suatu favor, kemampuan, favor perkenanan untuk membangun bahtera. Kita baca Alkitab terlalu cepat. Si Haris dan Lena, Haris cerita sama saya. Dia kemana waktu itu? Yang Noah itu. Tahu nggak? Nuh ini waktu membangun bahtera itu berapa lama? Berapa lama Pastor Jason? Saya nggak tahu. It's not one day kan happen kan? Kira-kira kalau Tuhan nggak favor kepada Nuh, bisa nggak Nuh bikin tuh bahtera? Nggak bakalan bisa, men. No way. How? Kalau kita lihat di film-film ya, Tuhan menggerakkan apa? Gajah. Tuhan menggerakkan apa? Gimana kira-kira motong pohon? Hah? Untuk bawa pohon Nuh sendirian bisa. Untuk desain bahtera itu aja kata si Aris itu ketika di sono desainnya itu wow luar biasa. Tahu nggak Nuh itu di dalam bahtera itu 371 hari katanya. Setahun lebih. Nah kira-kira kalian pikir cuman bawa masuk ke dalam binatang doang gitu. Sekarang kalau binatang itu pup. Kemana keluarnya itu? Mau. Coba yang di sini saya punya dogi aja. Sometimes saya tinggalin itu dia pup di ini. Itu masuk aja bau. Itu baru sehari. Nah kalian pikirin setahun lebih. Kira-kira gimana? Nah di situ dikatakan harus ngomong, untuk mereka gimana pembuangannya. Terus dikasih untuk makannya gimana. Untuk kasih airnya gimana. Itu untuk binatang-binatang itu supaya namanya juga binatang ya. Ya, siapa yang di sini bisa ngontrol binatang? Misalnya gajah duduk, jangan berdiri-berdiri udah duduk, jangan loncat-loncat. Anjing aja udah pokoknya tiam-tiam aja, nggak bisa. Kalian pikir nggak misalnya beruang, wah lu nggak boleh ini, bisa nggak ngatur nggak boleh makan kelinci? Karena yang datang kan dua-dua itu waktu itu. Cuman desit. Jadi kalau tanpa Tuhan yang turut campur tangan nggak bisa. Nuh itu membangun bahtera untuk apa? Untuk semua sistemnya dia bakal tinggal selama 1 tahun lebih di dalam bahtera itu. Jadi Tuhan itu memberikan favor kepada Noah untuk dia bisa membangun bahtera supaya semua orang diselamatkan. Tanpa favor itu, Nuh itu nggak bisa. Jelas kan? Tadi dibilangin favor itu sesuatu perkenan yang Tuhan berikan kepada manusia yang nggak mungkin kita bisa lakukan. Tapi karena favornya Tuhan itu kita bisa lakukan. Itu Nuh.
Oke, saya mau cepat aja. Kedua, Abraham. Kemudian Tuhan menempatkan diri kepada Abraham dekat pohon terbangtin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu bersujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya engkau lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Saya mau yang baris bawah itu, My Lord, if I have found favor in your sight, do not pass by your servant. Jadi Abraham itu juga find favor di hadapan Tuhan. Kita baca Alkitab terlalu cepat. Abraham ini bisa tahu loh, 3 orang ini itu Tuhan loh. How? Nanti kita baca ya, saya terusin deh. Lalu berkatalah orang itu dari situ memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi favornya Abraham itu apa? Dia akan menjadi berkat dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Dari Abraham ini semua bangsa itu akan mendapat berkat. Itu favornya Tuhan terhadap Abraham. Jadi dibilangin, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Inggrisnya saya jelaskan, shall I hide from Abraham what I am doing. Ketika dulu sekali saya baca ayat ini, wow, luar biasa loh. Tuhan, kalian bayangin gak? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan loh. Dia berkata kepada dirinya sendiri, shall I hide something from Abraham? Dia mau share kepada Abraham apa yang dia lakukan. Saya mau tanya deh, kira-kira kalau kalian bisa tahu, satu orang bisa tahu apa yang akan terjadi di bumi ini besok, nggak usah inilah, jam 1, apa yang akan terjadi di sini-sini, kira-kira gimana? Pasti ngetop kan? Wah, luar biasa men. Presiden manapun bakal panggil, ya dong. Bisnismen apapun bakal panggil, nanya, gua ini mau start bisnis nih, kira-kira cuan apa enggak? Kalau dia bisa tahu, kira-kira berapa banyak orang membayar, ya datang ke Kwamia segala macam, bayar dengan gede-gedean loh. Bisnis, especially di Indonesia ya kan? Konglomeratnya semuanya itu bertanya kepada itu. Kalau kalian bisa tahu, ini ketika saya membaca, wow, Tuhan, aku mau kayak begitu. Jadi Tuhan itu nggak hide. Jadi kuncinya apa? Ayat 19, for I have known him. Tuhan itu tahu Abraham. Jadi nanti kita bahas salah satunya, kita itu favor itu menuntut namanya relationship. Makanya kita itu disebut berpartner sama Tuhan. Jadi without the relationship itu favor itu nggak bakal bisa bertumbuh. Nanti favor itu sebenarnya bakal bisa bertumbuh, tapi require namanya relationship. Karena again, you partner sama Tuhan. Jadi Tuhan itu mengenal Abraham. Ya. Jadi Abraham itu juga dapat favor dari Tuhan untuk menjadi berkat ya. Yang terakhir, Maria. Saya masih ada 15 menit. So, good. Maria, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang
bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak-anak laki-laki, hendaklah menamai dia Yesus." Inggrisnya lebih jelas, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you." Dibilangi highly favored one malah. Terus dibilangin lagi, "Do not be afraid Mary, for you have found favor with God." Maria ini sampai 2 kali loh dibilangin bahwa, sampai satu highly, sampai satu lagi find favor with God. Karena apa? Dia bertugas untuk meng-carry Tuhan Yesus. Jadi Maria itu dipilih untuk menentukan, untuk membawa Tuhan Yesus, untuk sebagai ibu daripada Tuhan Yesus. Itu suatu privilege. Saya percaya kalau waktu itu semua kita ada wanita itu disuruh tanya, siapa yang mau meng-carry anaknya ini Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, pada mau, pasti. Kenapa? Ketika tahu bahwa itu yang you carry ini adalah juru selamat dunia, men. Istilahnya. Jadi Maria diberikan satu favor untuk meng-carry Tuhan Yesus. Jadi kita lihat ya, dari 3, I can tell story demi story. Daud, Yusuf, semua itu mereka itu find favor di hadapan Tuhan. Dan mereka itu ada suatu misi yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan tanpa namanya favor itu, mereka nggak akan bisa ngelakuin. Tapi justru karena Tuhan kasih favor itu, mereka bisa ngelakuin. Jadi favor itu untuk kita melakukan something yang kita nggak mungkin kita lakukan. Dan kalau kita lihat kan, itu tergantung kepada, itu tergantung kepada orang yang memberinya. Kenapa Nuh yang dipilih? Kenapa nggak Lamek aja? Ya kan? Kenapa Abraham? Kenapa nggak Lot aja? Kenapa Maria? Mungkin ada Elizabeth aja. Kenapa Elizabeth, Yohanes, Maria, Tuhan Yesus? Jadi itu Tuhan yang menentukan. Jadi kita bilang favor itu tergantung orang yang memberikan, bukan berdasarkan kepada orang yang menerimanya. Ya, udah jelas ya. Jadi mereka ini bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka karena kasih karunia Tuhan. Oke? Kita itu diundang, we are invited and grow in favor of God. Jadi kita itu diundang dan bertumbuh di dalam perkenanan Tuhan. Ya, waktu itu jadi Tuhan itu mengundang kepada kita saat ini untuk masuk ke dalam favornya Tuhan dan juga untuk kita dapat bertumbuh, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah jelas berkata bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah naas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bahasa Inggrisnya, and the time the Lord favor has come. He began saying to them, today this scripture is fulfilled in your hearing. Karena apa? Tuhan Yesus telah datang. Ingat, waktu sebelum itu Tuhan memilih Maria, Tuhan memilih Nuh, Tuhan memilih Abraham. Ya kan? Untuk melakukan, tapi sekarang
Tuhan memanggil kita semua. Dibilangin bahwa the Lord favor itu sudah ada, has come. Tuhan itu mengundang, ini untuk semua orang loh sekarang. Nanti kita akan lihat, ya. Saya katakan lagi, favor of Tuhan itu untuk kita semua. Tapi tugasnya masing-masing, beda. Ya, jadi Tuhan ngomong, coming. The favor of God already has come. Ketika Tuhan Yesus datang, dia itu membuka favor of God itu untuk kita semua. Jadi itu udah ada, oke? Jadi terus dibilangin bahwa you cannot earn favor, but you can grow. Yang saya katakan. Jadi dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Inggrisnya berkata, Jesus grew in wisdom and in the stature and in favor with God and all the people. Jadi Tuhan Yesus itu bertumbuh di dalam favornya Tuhan, dengan Tuhan dan dengan manusia. Jadi kalau dibilangin bahwa Tuhan Yesus itu juga, Tuhan Yesus sebagai 100% Tuhan waktu itu dan dibilangin 100% manusia. Tuhan Yesus itu pun perlu untuk bertumbuh di dalam favornya Tuhan. Apalagi kita. Jadi kira-kira kita, kalau Tuhan Yesus sendiri perlu bertumbuh dalam favor, apalagi kita kan. Kita pun juga perlu bertumbuh di dalam favornya Tuhan. Jadi favornya Tuhan itu bisa bertumbuh. Ya, jadi kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus itu favornya terhadap manusia juga terbukti. Dia apa? Dia disambut di mana aja, men. Mau ke tempat orang Farisi itu benci Tuhan Yesus loh. Tapi dia tetap diundang untuk datang kepada pesta-pesta orang Farisi. Ya kan? Kalau orang pemuji sukai juga dia datang. Dia di welcome. Karena apa? Karena favor of Tuhan dalam hidup dia. Nah, dibilangin bahwa itu dapat bertumbuh, ya. Jadi growing in favor is growing in God character. There is a process to grow. Jadi ada prosesnya. Kalau kita lihat tadi yang kita ulangin tadi, ada proses. Kita di Family Life kita membahas. Makanya nggak ada datang Family Life. Karena apa? Kalian bisa bertanya dan kita bisa beri jawaban. Kalau di sini nggak bisa, kita nggak balik. Siapa yang nanya di sini? Cokro mau nanya nggak? Dia nggak mau. Kita nggak balik. Gitu. Tapi kalau kita lihat dalam in favor itu harus butuh proses. Nah, berapa banyak yang balik lagi saya katakan, berapa banyak dalam kehidupan kita mengatakan kalau kita favor itu sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Yes, benar. Tapi berapa banyak pada mulanya kalau kita lihat itu butuh proses. Mereka itu nggak enak loh. Kayak Nuh, tiba-tiba dia harus membangun bahtera. Lebih enak dia mungkin ini kali di rumah kali nyantai. Ya kan? Tapi dia harus membangun bahtera. Itu nggak cepat loh. Terus Abraham, berapa lama dia harus menunggu untuk mempunyai anak, dan anak ini akan mendapat menjadi bangsa yang diberkati juga, Ishak. Berapa lama dia menunggu? Berapa lama dia struggle sampai dia pun memilih jalan pintas untuk mengambil hambanya. Dia pikir, wah gua bantu aja Tuhan. Sometimes di dalam favornya, biarpun dalam favornya Tuhan, itu tuh take a process. Maria lebih ini juga. Kalian pikir, wah Maria gampang. No. Pada zaman itu, ingat gak ceritanya? Yusuf itu mau menceraikan, dia diam-diam. Karena apa? Waktu zaman itu, ya zaman sekarang mah cuek aja kali ya. Mungkin kalau misalnya hamil tiba-tiba, tanpa merit, ya cuek aja di sini pada zaman sekarang. Tapi zaman itu no way. Kita pernah dibilangin bahwa perempuan berzina yang dijarah
dilempar sama batu. Tahu nggak waktu itu Maria juga bisa begitu loh. Karena apa? Karena dia belum married. Dan dia udah hamil. Itu dia, sekarang kira-kira orang mau percaya nggak? Oh, gua ini hamilnya oleh Roh Kudus. Segampang itu orang percaya? Oh, gua hari, no way. Nggak pernah terjadi lagi. Ada orang hamil dari Roh Kudus. Cuman dia satu-satunya. Dia bisa dirajam loh. Berapa banyak dalam kehidupan kita mungkin ketika Tuhan kasih favor untuk melakukan something, itu bukan kelihatannya, waduh, langsung sukses, langsung dapat jabatan tinggi. No, mereka harus struggle. Ketika kalian sekarang struggle, dan saya minggu lalu ngomong Jumat malam tanpa kayak Yusuf. Yusuf itu kalau dia sampai nggak kepit, kalau dia nggak sampai di penjara, dia nggak bakal ketemu Firaun. Nah, berapa banyak dari kita itu pikir ketika kita dapat favornya Tuhan itu, wah, langsung lah pasti udah bling bling, blung blung, blong blong gitu. Tapi kalau kita lihat mereka itu ada proses loh. Mungkinkah kalian yang saat ini mengalami namanya sesuatu yang gak enak? Itu dari proses, karena favornya Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kalian. Tapi berapa banyak kita yang ngeluh? I know it's not good, gak enak. Saya juga ngomong gak enak. Siapa yang enak? Abraham pun mereka ngalamin semua. Even Tuhan Yesus pun sebelum dia dimuliakan, dia harus mati di kayu salib, men. Dia harus nurut sama favornya Tuhan itu. Misinya Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan kita semua. Jalannya apa? Mati di kayu salib. Itu secara dunia itu no. Itu kekalahan. Tapi secara kingdom, kerajaan Tuhan, itu kemenangan. Berapa banyak dalam kehidupan kita tuh nggak ngelihat, dan kita itu sering ngeluh kalau something yang not good. Tapi mungkin pada saat ini kita belajar, mungkinkah itu favornya Tuhan? Dan kalau kalian bisa bertahan itu ya, itu karena favornya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi there is grow. Ya, saya sudah sering ini semalam Family Life saya ngomong tentang John Wimber. John Wimber itu pendiri Vineyard Movement. Jadi sebelum dia pendiri Vineyard Movement itu dibilangin bahwa dia itu Wimber has talented musician and producer who play many instrument at studio quality. Before he came to faith in Christ, he was making his full-time living in music. Among other accomplishments, Wimber was involved in the finding the production Righteous Brother and was the top of his career. Profound conversation experience documented his testimony. I'm a fool for Christ. Let him step away from his music career to pursue his relationship with Jesus. Anyway, saya nggak ini, Wimber salah satu ceritanya bahwa dia itu suatu sukses musician. Dia ada namanya waktu itu the Righteous Brother, dan dia itu dikontrak banyak. Salah satunya juga Beatles, dia untuk arrangement segala macam. Tapi ketika dia percaya sama Tuhan Yesus, dan dia ketika dia ke dalam ada satu persekutuan, dan dia ada satu pendeta ngomong, oh mungkin Tuhan akan meminta kita untuk menyerahkan karir Anda sebagai karir yang lain. Oh, dia kayak tersentuh dikit. Tapi dia tanya, terus habis setelah kebaktian dia tanya, maksud lu apa? Oh, maksud kamu bahwa saya harus berubah karir. Pendeta ini nggak ngomong spesifik ke John Wimber, tapi dia menangkap something. Jadi dia bertanya, terus dia bilang, wah mungkin, kata pendeta ini, mungkin, wah kalau begitu I don't want that God. Karena apa? I'm successful.
saya udah ada duit, saya terkenal, saya segala macam. I live better. Tapi ketika waktu dia balik dan ketika dia berdoa segala macam, ini kata-kata itu tetap mengiang dalam hidup dia. Sampai dia mengiang, istilahnya kayaknya Tuhan itu mau saya serahin. Saya serahin karir saya. Sampai suatu saat dia ngomong, oke Tuhan, aku serahin karir saya. Dia nggak tahu apa yang dia harus lakukan, tapi dia ngomong, aku serahin karir saya. Waktu itu dia melihat dua tangan, dia berkata, thank you. Tuhan, jadi dia berserah. Nah, banyak orang pikir kan, wah sekarang gue udah serahin nih, I will in God, dalam rencana Tuhan. Pasti langsung boom, 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 boom. Enggak. Yang terjadi sama John Wimber, dia harus kerja. Namanya factory. Dan di factory itu dia saking dia nggak bisa apa-apa, karena dia cuma musik. Satu kerjaan yang paling yang dia bisa diberikan oleh orang perusahaan itu yaitu bersihin oli di dalam drum. Dia bersihin oli di dalam drum. Ya tahu sendiri ya, masuk ke dalam drum ya. Jadi semua oli semua. Jadi istilahnya. Jadi dia saking nggak bisa apa-apain lagi. Dan waktu itu dia dengar suara mobil, dan waktu itu ada satu partnernya yang tetap di musik, dia datang. Dia bilang dia bawa kontrak yang udah ditanda-tangani oleh John Wimber. Mereka ada kontrak dan itu worth a lot of money, dia bilang. Tapi waktu itu dia bilang dia mau ambil, kayaknya dia ingat lagi. Waduh enggak. Akhirnya orang itu ngomong, ngapain kamu di sini? Kayak begitu. Oli semua. Dia bilang, God make me like this, katanya. Dia ambil ketawa. Dan tapi dia kuat. No, aku nggak mau ambil tawaran itu. Ya udah, akhirnya orang itu pergi. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Tapi lihat, after coming to the faith, Wimber has given evangelism leading 100 to Christ. And after overseeing several Bible study at the same time. Additionally, he was known for his ability to help church grow through evangelism and spend time training and consulting with many pastor. Dia mungkin not really a lot people know, right? Tapi tugas dia mungkin kalau dia sebagai musician mungkin lebih ngetop. Tapi he finish his line. Sometimes favor yang Tuhan berikan itu bukan berarti you are become something yang really big untuk dunia ketahui. Favor itu juga mungkin cuman kalangan SGC doang. It's okay. Tapi berapa banyak orang berpikir, wah kalau ketemu favor itu I have to bling-bling. No. Di mana Tuhan memberikan favor itu di situ, itu bagian kita. Saya mau tutup dengan ini. Walking with God doesn't lead to God. I like this quotation. Walking with God doesn't lead to God favor. God favor lead to walking with God. Tanpa favornya Tuhan itu kita itu nggak bakal bisa berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Balik lagi yang saya katakan, Tuhan itu besar. Ingat, untuk kita menerima kasih karunia grace itu pun oleh karena favornya Tuhan. Kalian nggak bisa berjalan dengan Tuhan tanpa favornya Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau bisa, oke. Artinya gini loh, kalian nggak bisa ketemu Presiden Biden. Sekarang Presiden Biden, kalau Presiden Biden tuh ngomong, oke, come with me, kita ngopi bareng. Kira-kira bisa nggak? Ko Andi ketemu Biden waktu sekarang? Besok janjian, nggak usah setahun akan datang, bisa nggak? Bisa. Ya udah, Bapak Men saya ikut ya. Dalam mimpi kata Tante Juli. Nggak bisa.
Kalau sampai orang yang itu nggak kasih, you cannot. Begitu juga dengan kita dalam Tuhan. Jadi ingat Tuhan Yesus ngomong, jangan kalian merasa, oh aku berhak. Tapi ketika kalian humble yourself, itu kalian dapat gitu. Itu untuk next ya. Nih, how to grow in God favor. Dibilangin bahwa favor Tuhan itu bertumbuh dalam kita. Ya, saya minta pemain musik untuk maju. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa. Kalau Kau Tuhan bukan hanya mau memberikan kami Your grace Tuhan, tapi Kau mau memberikan Your favor Tuhan. Dan Kau berkata bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Jadi invitation tahun rahmat Tuhan telah datang, favor of Tuhan itu ada untuk kita. Especially yang ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita yang telah menerima sama Tuhan Yesus itu pasti mendapat favornya Tuhan. Itu invitation yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya katakan tadi bahwa setiap kita satu demi satu Tuhan kasih sudah unique favor di dalam kehidupan kita satu demi satu. Itu Tuhan udah berikan. Dan kalau kalian mungkin belum tahu, you ask God. Karena itu free. You don't have to do anything. You just need to ask. Tuhan, what favor you want me to do in my life? Jadi Tuhan itu memberikan kita kemampuan. What favor? Jadi so your life itu berguna. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Ingat, kasih karunia kalau cuman untuk keselamatan, itu kita sudah menyia-nyiakan kasih karunia dan juga favor Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya mau kalian ask kepada Tuhan. Tuhan, what favor you want me to do right now? Apa yang favor-Mu yang ingin Kau berikan kepada kami pada saat ini? Dan ketika kalian mendapat dan menerima itu, ingat, favor itu butuh proses. Dan sometimes favor itu bukan, wah, kalian jadi orang yang terkenal, yang sukses di mata dunia. Tapi favor itu is good untuk orang sekitar kalian. Dan itu yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat memberkati dan kita dapat membangun satu sama lain. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih favor yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau singkapkan lagi. Kau singkapkan lagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Your favor dalam kami masing-masing Tuhan. Supaya kami dapat mengerti Tuhan. Dan biarlah kami dapat berjalan di dalam favor itu. Dan biarlah favor itu dapat bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi kami Tuhan. You wanna give us that favor Tuhan, freely Tuhan. Dan kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada saat ini kita mau mengambil roti yang melambangkan darah Yesus Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur untuk roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan.
roti yang telah dipecah-pecahkan Tuhan untuk kami Tuhan. Kami bersyukur untuk roti yang melambangkan tubuh ini dan kami mau menerimanya di dalam nama Yesus. Kami juga mau mengingat Tuhan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu ketika Dia mengangkat jus anggur yang melambangkan darah-Mu ini Tuhan. Kami mau mengingat darah yang telah dicurahkan untuk menjadi penebusan dosa kami Tuhan, sehingga kami dapat memperoleh favor of God di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur untuk darah ini Tuhan, dan kami mau menerimanya di dalam nama Yesus. Mari kita ambil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Yesus. Silakan duduk saudara. Amin. Saudara percaya bahwa favor dari Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Saya ingin menyapa untuk saudara semua di sini. Ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Ada yang pertama kali? Udah kedua kali ya. Welcome. Tempat ini adalah rumah Tuhan. Gereja kita adalah Cross Generation Church, dan kita percaya bahwa rumah ini bisa menjadi rumah buat kita semua. Amin. Tempat di mana kita bertumbuh, tempat di mana kita bisa nyaman dengan Tuhan, tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, amin. Tempat di mana kita bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa, amin. Yang kedua, gereja ini ada karena ada orang yang membantu, ada orang yang mempersembahkan give secara financial. Jadi kita percaya bahwa apa yang tadi Coach Cita katakan, lebih baik memberi daripada kurang percaya kayaknya. Lebih baik apa? Memberi daripada penerima. Saudara, di gereja ini kami tidak pernah memaksa saudara untuk memberi ke rumah Tuhan, tapi kita selalu mengatakan bahwa berilah dengan sukacita. Amin. Karena di dalam memberi itu ada sukacita. Amin saudara. Dan saudara bisa kalau punya cash, saudara bisa masukin di dalam amplop. Kita punya amplop di belakang sana kalau saudara lihat. Kalau saudara mau memberi online, kita juga ada QR code-nya di sana. Informasinya sangat jelas di sini. Dan yang kedua adalah social media. Kita mempunyai satu tim di mana setiap minggu kita akan post sekali, entah itu mungkin kesimpulan khotbah atau apapun itu. Dan yang saya lihat kalau kita post di Instagram atau Facebook, kalau misalnya kita post video, misalnya video kita gitu ya hari Minggu, banyak kita semua ada di videonya, itu like-nya lebih banyak. Tapi kalau postnya cuman Coach Cita khotbah, sedikit sekali. Jadi saya mau undang kita semua untuk buka Facebook, buka Instagram, kita support yuk. Sosial medianya gereja kita, amin. Karena saya percaya dari situ pun bisa menjadi berkat yang luar biasa, amin. Follow di Instagram, follow semuanya jelas di situ, Cross Generation LA. Facebook kita juga ada, dan YouTube. Saudara, kita punya YouTube live. Sekarang ini kita lagi live di YouTube. Amin. Dan saudara juga bisa melihat atau nonton rekamannya. Kalau saudara ke YouTube, type aja Cross Generation Church. Pasti muncul nanti. Apa yang Coach Cita khotbahin di sini nanti saudara bisa nonton di YouTube. Amin. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Dan hari ini makanan. Siapa yang udah lapar? Terima kasih untuk Tante Yuli dan kawan-kawan maybe untuk udah mempersembahkan makanan. Kami percaya Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Amin. Ayo saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau tutup kebaktian ini.
Siapa yang diberkati? Siapa yang merasa diberkati pada hari ini? Amin. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk hari Minggu ini lagi Tuhan, kami boleh berkumpul dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kami mempunyai sukacita yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau firman-Mu sudah berbicara pada siang hari ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami belajar hari ini Tuhan, bahwa Your favor, oh God, itulah yang menguatkan kami Tuhan. Bahwa kasih karunia-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau makan, Kau berkati makanan ini Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati makanan ini supaya makanan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan nanti kami mau berfellowship, kami mau pulang Tuhan. Kami gak mau pulang tanpa berkat-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau berkati umat-umat yang Engkau kasih di tempat ini. Engkau selalu memandang mereka, Engkau selalu berjalan bersama mereka Tuhan. Kalau kami nanti mau pulang Tuhan, kami berdoa Tuhan, berkat-Mu, favor-Mu akan menyertai kemanapun kami pergi Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami akan membawa terang-Mu Tuhan. Dan kami akan menjadi berkat bagi teman-teman kami, keluarga kami, dan even seluruh bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus umat yang percaya katakan amin. Have a blessed Sunday. Terbayang kebesaran-Mu